Jadi karena dia dihafal oleh para sahabat dan dalam jumlah yang banyak dari sahabat ke generasi berikutnya tabi'in dan berikutnya tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya, dari ribuan orang, jutaan orang, menurunkannya kepada generasi sampai 14 abad, maka kemudian Al-Quran telah menantang, dan tantangan itu masih berlaku sampai sekarang hingga kemudian di masa depan, untuk membuat semisal atau 10 ayat ya yang bisa menyerupai, yang bahkan bisa menandingi Al-Quran, dan tantangan itu diajukan kepada seluruh manusia, yang notabene sampai sekarang ternyata belum ada yang bisa membuat lebih baik, menandingi ya kedahsyatan dari kalimat-kalimat Al-Quran itu. Ini secara rasional kita akan mengatakan ini menunjukkan bahwa ini bukan datang dari zat yang terbatas, manusia yang lemah pemikirannya. Namun ini memang ketika kemudian Al-Quran ini diturunkan dan kemudian sampai ke tangan kita saat ini, lembaran-lembaran suci yang sangat indah itu, memang bagaimana sebenarnya Allah ini menjaga, atau dengan kekuasaan Allah menjaga Al-Quran ini bisa tetap kemudian murni, ini tidak diada-adakan oleh orang lain. Ya sebagaimana kalau kita dengarkan katanya kalau orang-orang yang menganggap sesuatu kitab suci ya dari agama-agama lain, tapi ternyata setelah di cross check oleh sejarawan, oleh peneliti, ternyata yang dianggap mereka itu kitab suci itu karangan dari orang-orang ya, ternyata sudah dimodifikasi oleh banyak orang dari berbagai generasi. Ada yang disebut sebagai perjanjian baru, ada yang dikatakan perjanjian lama, ada versi ini, versi itu dan sebagainya ya. Tapi kemudian kita mengatakan Al-Quran yang kita pegang ini sama dengan yang dahulu kemudian diturunkan. Tidak beda kemudian yang ada di Mesir, yang ada di Australia, yang ada di Timur Tengah, yang ada di mana-mana, itu sama. Ini kan sangat luar biasa ini. Nah ini mungkin saya kepada siapa nih? Saya ini, Ustaz. Silakan. Jadi setidaknya ini Ustaz, ada tiga yang membuat Al-Quran itu kemudian bisa sangat-sangat terjaga, Ustaz. Yang pertama yaitu kebetulan beberapa tahun terakhir ini lagi concern belajar bahasa Arab, makanya kopiahnya ini warna merah karena saya diajar langsung dari Mesir nih, Ustaz. Jadi mudarisnya, gurunya dari sekarang lagi S2 di Mesir. Dan ternyata memang kalau kita mempelajari bahasa Arab, dalam hal ini Arab Fusha, Nahwu dan Shorof itu harokat akhir, kemudian mat ya, perubahan bentuknya semuanya itu ada kaidahnya, Ustaz. Tidak bisa sembarangan. Nah, dan alhamdulillah juga beliau Ustadz Syam, Ustadz Korsi juga guru saya sebelumnya yang mengantarkan dasar-dasarnya sampai kemudian bisa lanjut ke tingkat yang lebih advance. Ini yang pertama. Jadi karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, sehingga di seluruh dunia tidak boleh mengingkari bahasa aslinya, bahasa yang dimana dia diturunkan. Jadi ketika kita ingin memahami maknanya tidak bisa menyimpulkan dari terjemahan, perlu melewati ilmu alat yang menjadi fondasi awalnya, yakni bahasa Arab, lugawiyahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu, Ustaz, terjaga autentifikasinya melalui dua cara, yaitu adanya tradisi kita umat Islam, yakni menghafalkannya. Karena memang di antara kitab-kitab yang dianggap suci, ya, kalau Al-Quran jelas kitab suci, gitu kan? Hanya Al-Quran lah kemudian kitab suci yang kemudian mudah dihafal oleh jutaan orang dari generasi ke generasi. Dan kemudian hafalan Quran itu juga ada sanadnya ya, Ustadz Korsi ya, ada sanadnya gitu, sanad hafalan Al-Quran. Misalnya kalau tidak salah Ustadz Korsi Imam Hafs, sanad Imam Hafs ke-30 misalnya, kan ada seperti itu. Kemudian juga dalam autentifikasi yang berikutnya adalah dalam hal tajwidnya dan tahsinnya. Jadi kita mengucapkan setiap huruf-huruf ini
dan kata per kata, kalimat dengan kalimat itu dengan pengucapan yang dipastikan itu tidak melenceng dari huruf-huruf yang keluar dari lisan Rasul. Nah, ini juga ada sanadnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, transmisi mutawatir. Jadi karena dia dihafal oleh para sahabat dan dalam jumlah yang banyak, dari sahabat ke generasi berikutnya tabi'in dan berikutnya tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya, dari ribuan orang, jutaan orang, menurunkannya kepada generasi sampai 14 abad, maka kemudian benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkannya az-zikr, tadi kata Ustadz Syam, dan kemudian kamilah yang akan menjaganya setidak-tidaknya dari tiga hal ini. Yang pertama lugawiyah, bahasa Arabnya. Yang kedua dari sisi autentifikasinya, tradisi kita dalam menjaga dari pelafalan, ya, penghafalan, gitu kan, dan kemudian transmisi dari generasi ke generasi secara mutawatir, Ustaz. Itu kira-kira. Masya Allah.